ukur, menerjemahkan getaran yang ditangkap oleh sensor menjadi nilai-nilai yang akan kita hitung nanti. Ini alat utama. Kemudian kita punya juga sensor. Ini sebenarnya adalah getaran itu kan yang diukur adalah percepatannya atau akselerasi, ya. Nah, alat untuk mengukur akselerasi itu namanya akselerometer. Dalam K3 mah gampang, tambahin aja meter belakangnya. Bla 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 meter, bla 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 meter, itu alatnya. Noise meter, ini kan iklim bisa bukan ya? Nah, ini namanya akselerometer. Akselerometer itu ada di sini, di dalam. Kalau dibuka, saya jangan buka lah ya, nanti rusak, nggak terstandar lagi, mesti dikalibrasi soalnya. Jadi bentuk akselerometer itu cuma kecil, seperti kotak sebesar dadu. Paling berapa lah, 1 cm kali 1 cm kali 1 cm gitu ya. Nah, dia kecil, ada di sini, di tengah-tengah ini. Nah, supaya aman, kalau sensor itu langsung kita letakkan ke orang, bisa rusak sensornya, dan juga susah nanti gimana nempelin, sehingga dibuatlah piringan seperti ini. Jadi piringan ini gunanya hanya untuk meletakkan sensornya supaya stabil. Sensornya itu ada di dalam sini, ini kabelnya nyambung di situ. Ya. Nah, ini jadi yang piringan besar ini adalah untuk mengukur whole body vibration. Jangan nanti hand up pakai ini ya. Gimana caranya? Sambil dipegang mas? Susah, nggak bisa. Oke ya. Yang kedua adalah hand arm. Nah, kita punya model kayak gini. Hand arm ini ada perkembangan juga. Dulu zaman saya masih kuliah, ngukurnya itu di jari. Jadi ada semacam ring gitu, ring dari besi dipasang di jari. Nanti getaran di tangan itu ditangkap lagi. Gitu. Ini sensornya getar saya. Belum makan kan? Enggak ya. Oke. Jadi sensornya ada di sini nih, akselerometernya ada di dalam sini. Ini kalau dibuka, ada tapi jangan dibuka ya. Karena untuk memasangnya kemudian memastikan dia berfungsi normal harus dikalibrasi. Jadi kalau udah bawaan pabrik udah terima aja, ya. Yang penting kita pastikan dia berfungsi. Oke. Nah, ini adalah konektor untuk ke alatnya. Alatnya ya, ini konektornya. Ini juga ada konektor. Ini maaf ya, saya tangan kiri ya, karena tangan kanan megang mic. Nah, sama ya. Dan konektor ini sudah diberikan petunjuk cara pasang agar tidak keliru. Ya, jangan sampai nanti muter-muter, nyekan-nyekan jangan. Ya. Kalau anak milenial biasanya udah ngerti. Ini ada titik merahnya. Kelihatan nggak? Ini petunjuknya. Anda pernah salah nggak pasang kartu SIM? Apa? SIM card. Kartu SIM dengan SIM card sama nggak? Sama. Pernah salah nggak masangnya? Pernah kebalik? Mestinya nggak boleh kebalik lagi. Karena secara desain dia sudah dibuat ergonomis. Makanya ujungnya ada di coaking. Nggak mungkin salah. Pasti nggak akan. Kalau salah berarti Anda belajar ekonomi. Nah, jadi ini sudah diberikan petunjuk ya. Nanti kalau Anda mencoba menggunakan, hati-hati. Karena kalau ininya dipaksa-paksa, kalau koneksinya nggak bagus, sinyalnya nggak akan ini. Jadi percuma kita punya alat. Jadi perhatikan ini ada titik merahnya. Yang belakang mungkin nggak kelihatan, yang depan mungkin ada ya. Ini saksi nih, 2 saksi cukup katanya. Lihat ya. Ya, sah ya, sah ya. Penyair. Nah, kemudian di sini juga ada titik merahnya. Nah, coba Anda lihat. Ada titik merahnya. Ada. Ada ya? Ada. Ada juga? Ada? Setuju? Sah. Jadi posisinya nanti harus disamakan titik merah dengan titik merah. Gitu ya? Jangan diputar-putar. Iya, kalau udah ini tinggal tekan aja. Tekan. Nah, kalau dibuka tarik aja. Yang penting jangan miring-miring naiknya, karena ini elektronik. Memang kehati-hatian kita dituntut ya, supaya alat kita tidak rusak ya. Kalau rusak ya semuanya rugi. Dodi juga rugi, Anda juga rugi, nggak bisa cobain. Karena mesti dibenerin dulu. Harganya lumayan ya, 1 kali ya 160 juta. Satu kali. Jadi kalau orang K3 dengan alat ini tuh udah lebih daripada pacar. Itu lebih mahal daripada Ya, biaya kalau S1 naik kita, pesawat guys. ini mesti dipangku. Gak boleh dilempar ke bagasi, jangan. Karena hidup kita, hidup kita
logikanya. Profesi kita penunjang utamanya kan alat. Orang HI loh ini ya, industrial hygiene ya. Orang industrial hygiene kalau nggak punya alat mau ngomong apa? Ngomong teori doang, ya kan? Nah, kita alat ini sangat ini kita ya, teman apa namanya? Teman seprofesi. Profesi kita bisa maju karena alat kita berfungsi dan bagus. Kayak gitu. Nah kemudian karena dia bisa whole body dan hand arm, ada alat yang sudah dinotasikan ya. Kalau di sini tuh ada kita sengaja nih Anda bisa lihat maaf gini ya. Ada input 456, input 123. Dekatan aja. Oke ya. Oke. Kita nggak punya kamera ya. Ini ada Video. Ya, jadi maksudnya adalah 123 ini input 123 itu adalah untuk 123. Ini dia. Oh iya. Anda bisa lihat 1, 2, 3. Jadi input 123 itu adalah untuk whole body. Jangan sampai salah. Ya. Sedangkan yang input 456 itu adalah untuk head up. Jadi maksudnya kalau alat itu kita ukur sekaligus whole body dan Anda bisa lihat kan ini? Anda bisa lihat nggak? Bisa kan? X, Y sama Z. Jadi kalau ini dipasang di tangan, X-nya itu ke atas. Nah, X-nya ke atas, Z-nya ke depan, Y-nya ke samping. Sedangkan kalau whole body, nah ini whole body ini penting nih. Saya ingin kasih tahu, banyak terjadi kesalahan orang dalam melaksanakan pengukuran adalah salah meletakkan sensor arahnya. Anda bisa lihat yang baris 23 bisa lihat nih 123 nya. Bisa lihat ya 123. 1 itu sumbu X, 2 sumbu Y, 3 sumbu Z. Tuh di papan kan udah saya kasih tahu. Nah, X-nya kemana? X-nya ke depan, Y-nya ke samping, Z-nya ke atas, berarti 3-nya ke atas. Berarti posisinya gimana yang benar? Cara masangnya begini. Nah, gak apa-apa sini aja. Kalau mau lihat soalnya kita cuma satu, nggak ada video. Jadi masangnya, coba ambil satu kursi deh. Nah, coba pinjam itu. Nah, Sorry. maaf. Jadi kalau misalnya Aduh, ini maaf, ada duduk di joknya operator yang mau kita cek getarannya, kita masangnya mesti begini. Ya, harus begini modelnya. Tidak boleh begini, nggak boleh muter-muter, harus begini. Jadi enggak. Kalau begini juga boleh. Nah, yang penting adalah sumbu 3 itu sumbu Z, itu ke atas. Karena dia ke atas kan nggak dibuatkan panahnya. Begini, karena ada kabel ya. Gini lah. Nah, jadi kalau drivernya duduk begini, masanya mesti begini ya. Jangan salah nanti. Ngadap ke sana. Drivernya saya misalnya, ngadapnya ke sana. Jadi sumbu X itu sumbu 1, Y-nya sumbu 2, Z sumbu 3. Ini yang cara yang benar. Nah, supaya dia tidak lari-lari, kadang-kadang kan driver sambil mengemudi kan bisa aja berbelak-belak. Nanti ini muter-muter juga nih, takutnya gitu kan, maka kita ikat. Makanya alatnya sudah dilengkapi dengan, nah, masukin ke sini, ikat di bawah. Ikat di bawah joknya dia. Nah, gitu ya. Yang paling penting adalah jangan sampai ini main taruh aja. Gak boleh. Itu tandanya belum kuliah. Kalau udah belajar, hati-hati kita kalau boleh salah. X, Y, Z. Nah kalau tangan dan lengan, Z-nya ke atas, X-nya ke depan. Karena nanti ada namanya pembobotan sumbu. Nah kalau yang tangan lengan kelihatan nggak nih? Mana? X, Y, Z-nya. Kelihatan. Nah, Z-nya ke atas. Jadi kalau kita pasang begini di tangan, jadi Z-nya ke depan. Depan belakang itu sama. Jadi mau kebalik begini juga boleh, begini juga boleh. Karena depan belakang, atas bawah, kiri kanan. Nah, kalau begini berarti sumbu atasnya adalah sumbu yang vertikal sumbu X. Sementara kalau whole body vertikalnya sumbu Z. Z. Itu bedanya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk pengetahuan Anda aja. Karena secara desain ini udah dibuat nggak akan salah. Anda mau begini, kabelnya di depan boleh, kabel di belakang juga boleh. Cuman kalau kabelnya di depan, nanti pekerjanya kan pakai sarung tangan. Nah kabelnya keluar kemana? Susah. Nah, biasanya kabelnya ke belakang kan. Jadi dia dipasangin dulu, begini. Baru dia masukin sarung tangannya. Baru dia kerja.
Oke, nanti dia pegang alat gitu kan. Nah, nanti bergetar dia. Nah, berapa getarannya ditangkap oleh alat ini. Oke. Bapak, Ya. boleh izin tanya. Ini kan ditaruhnya di bawah kursi pengemudi kan, Pak? Terus kalau misalkan Oh, di bawah kursi? tadi Di atas Oh, kursi? didudukin. Didudukin kalau di bawah kursi. Oh, nggak jadi Jadi tadi gini saya salah gini. nangkep. Oh, udah selesai. Nah, jadi gini. Kalau hand arm itu memang simple. Hand arm itu sangat simple. Diletakkan di telapak tangan senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin. Coba kamu ikatin, bisa nggak? Yang kenceng dong. Kaki dia harus. Jangan ketemu. Iya pernah saya cowok loh. Nah kayak gini. Habis itu kan bekerjanya kalau alatnya bergetar kan dia pakai sarung tangan. Nah udah kita apa? Kita masukin ke tangannya udah dia pasang alatnya. Udah selesai. Nah cuma nanti kadang-kadang kita tanya juga enakan dipasang di tangan kiri apa tangan kanan. Nah sebaiknya yang nyaman dia gitu. Kalau misalnya alat itu dipegang dengan satu tangan, kita pasangnya di tangan yang dia gunakan. Namanya orang kidal. Kalau orang yang kidal kita pasang di kiri dia pakai tangan kanan. Karena dia kerjanya pakai tangan kiri. Kan nggak nyambung. Tapi kalau alat itu ada dua pegangan itu lebih aman lah. Misalnya alat itu saya biasanya kalau pegang alat ini dua-duanya saya pegang gitu karena alatnya besar-besarnya. Jadi itu boleh salah satu yang mana aja, mau yang kanan yang kiri silahkan, ya kan? Nah, cuma nanti kita harus tanya juga tangan mana yang biasanya suka dilepas. Kadang-kadang orang kerja terus tangannya dilepas dulu, yang ini biasanya mesin bobok gitu ya. Kan ada pegang namanya ada pegang tambahannya. Saya kadang-kadang kalau kerja tangan kirinya saya diistirahatkan, tangan kanan aja. Nah, sebaiknya dipasang di tangan yang selalu pegang. Ya kan? Karena kalau kita pasang di tangan yang kadang-kadang dia istirahatkan, kita hilang tuh datanya. Dia kerja tapi datanya nggak dapat. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu pengalaman yang melatih kita nanti. Ya, cuman saya karena udah sering lihat jadi saya kasih tahu. Tanya dulu yang mana yang ini sebagainya. Oke ya. Kemudian untuk whole body. Untuk whole body ini getaran seluruh tubuh itu kan cirinya adalah kalau getaran itu kontak 1 dari 3 titik. Masih ingat? Setahun yang lalu ya. Satu adalah di alas duduk, yang kedua adalah di punggung, yang ketiga di kaki. Jadi kalau orang itu bekerja lalu yang bergetar itu lantai kerjanya itu bisa kita masukkan ke dalam whole body vibration. Contoh nih Anda naik KRL, itu whole body vibration. Karena lantainya goyang. Kaki kita kan kena. Walaupun tapi kan saya nggak duduk, ya kan kakinya kan kena. Begitu Anda duduk udah kena tuh, kaki kena, duduknya juga kena gitu. Ya kan? Nah, yang ketiga punggung. Jadi salah satu saja kontak di tempat kerja itu, maka itu masuk ke body vibration. Nah, memang umumnya tadi saya sampaikan umumnya kan adalah pada operator yang mengemudikan unit ini kok panas sekali ya. Oh enggak, maksudnya AC-nya memang udah benar. Oh, udah benar. Nah, karena kebanyakan pekerja itu duduk, jadi kita biasanya masanya duduk. Tapi kalau seandainya ternyata, oh ini lokasinya dia nggak duduk, kerjanya berdiri, tapi lantai kerjanya bergetar gimana? Ya udah kita ukur dengan cara diinjak. Nah ini diinjak, tapi tetap ya X-nya ke depan. Nah kayak gini. Nah jadi posisi kerjanya gini, diinjak. X-nya depan tetap. Nah, coba kita bilang sama dia jangan digoyang-goyang. Gitu aja, biar stabil. Nah, kemudian kalau dia diinjak, kita juga mesti pastikan kaki mana yang paling banyak jadi tumpuan. Karena pasti bagian kaki yang banyak bertumpu itulah getaran paling banyak masuk. Jadi kalau misalnya, oh saya numpunya kaki kanan, lalu kita letakkan di kaki kiri, ya enggak dapat. Sama dengan tangan tadi, kalau tangan kan dia break gitu ya, istirahat. Kalau diinjakkan kita cari kaki yang paling banyak dia bertumpu. Kemudian jangan lupa diingatkan selama pengukuran kalau bisa jangan mengubah posisi. Jadi kita mesti kompromis dulu. Kita kan misalnya kita ngukurnya 30 menit. Bapak boleh bisa nggak 30 menit seperti ini? Oh bisa, ya udah. Dia dapat. Takutnya begitu diinjak dia merasa nggak nyaman misalnya karena nggak terbiasa dia pindahin kakinya. Dia pindahin. Nah itu udah kacau tuh hasilnya ya. Hasilnya udah nggak akurat. Jadi mesti kita komunikasikan ke operator yang akan kita ukur agar data kita valid.
Kayak gitu. Nah kalau di punggung gimana? Kalau di punggung kan jadi di sini, di senderan kursi lah. Nah, kalau di senderan kursi sebenarnya boleh aja, cuma hati-hati. Yang berbeda adalah sumbunya jadi beda. Jadi sumbu Z menjadi sumbu X, sumbu X menjadi sumbu Z, sumbu Y-nya tetap. Itu aja yang harus diwaspadai. Jadi ya, oke ya. Kalau seandainya misalnya, oh ini kayaknya senderannya yang pas diukur, ya udah disenderkan. Nah lalu diikatkan ini ke sandaran kursinya mereka. Dan usahakan posisi sensor ini di bagian tubuh yang paling banyak bersentuhan. Mana nih? Jadi jangan sampai letaknya itu agak tinggi atau agak rendah sehingga nggak nyentuh tubuhnya dengan maksimal. Dan juga kalau dipasang di senderan, kita mesti bilang sama drivernya saat bekerja usahakan selalu nyender. Udah dipasang di senderan, dia nyetirnya begini. Lalu alat itu berapa? Karena kan. Nah, jadi itu makanya komunikasi dengan sampel itu mempengaruhi hasil pengumpulan. Ya, kadang-kadang itu terabaikan oleh para teknisi. Pasang-pasang aja, udah Pak, udah kerja Pak. Padahal banyak hal yang bisa menyebabkan hasil pengumpulannya tidak akurat. Gitu ya. Nah, jadi yang berubah adalah kalau di senderan itu sumbunya berubah. Kenapa saya tekankan sumbu? Nah, kita kembali ke layar. Dalam menghitung getaran pada manusia, sumbu itu punya bobot. Sumbu punya bobot. Jadi ada namanya pembobotan frekuensi per sumbu. Nah, sumbu X itu nilainya 1,4, sumbu Y nilainya 1,4, sumbu Z nilainya 1. Untuk kedua ini sama, mau tangan lengan, mau whole body, itu pembobotannya sama. Berarti kalau pada whole body yang 1,4 adalah yang 4, 5. Iya kan? Sementara yang Z-nya itu kan sumbu 6, 1. Apa maksudnya pembobotan? Hasil ukur, kalau seandainya settingan alatnya, alat ini tadi sudah saya cek, ternyata kita bisa memasukkan bobotnya langsung. Nanti hasil ukurnya itu sudah dikali bobot. Tinggal kita pakai, tinggal kita hitung. Tapi kalau kita misalnya gini, kalau pengukuran kita itu hanya satu mode saja, satu mode itu maksudnya tidak ada variasi. Misalnya hanya duduk saja, hanya tangan lengan saja misalnya, yang kemungkinan sumbu X, Y, Z-nya nggak akan berubah, maka kita boleh-boleh saja menambahkan bobotnya ke alat. Jadi udah dikasih bobot dulu, sehingga hasil pengukuran alat itu udah pasti langsung udah terakumulasi dengan bobotnya. Tapi kalau misalnya kita mengukurnya itu akan banyak variasi, ada yang di punggung, ada tangan lengan, ada yang diduduki, waduh, sumbunya mana tadi ya? Kan beda-beda sumbunya tadi. Alatnya kan beda-beda sumbunya. Nah kalau seperti itu, maka sebaiknya bobotnya nggak usah diisi. Nanti bobotnya itu kita masukkan saat perhitungan saja. Itu hanya teknis ya, teknis untuk memudahkan. Kalau nggak Anda ganti-ganti ini, ngukurnya gimana nih? Oh ini ngukurnya sensornya di sandaran kursi, oh berarti ganti dulu X jadi Z jadi X. Berarti kan kalau dia di sandaran kursi, berarti kan nilai Z-nya menjadi 1,4, nilai X-nya jadi 1. Iya kan? Karena yang diukur oleh sumbu X itu adalah sumbu Z sebenarnya. Yang diukur oleh sumbu Z adalah sumbu X sebenarnya. Y-nya mungkin tidak berubah. Masih membayangkan? Gitu ya. Nah, jadi lebih amannya nggak usah pakai aja. Mau variasi seperti apa pengukurannya, kita ngukur aja. Cuma jangan lupa saat perhitungannya itu harus dimasukkan nilai pembobotannya. Oke. Itu sekilas tentang alat. Nanti kita praktekkan cara pasang dan sebagainya. Kemudian hasil begini. Kalau seandainya alat ini kita pasang dua sekaligus, misalnya ada pekerjaan yang orangnya itu menerima dua jenis getaran, head arm dan juga whole body. Boleh nggak saya ukur dua-duanya? Ya boleh aja, pasang aja. Misalnya
pekerja jackhammer yang memecahkan beton lantai gitu ya. Nah, itu kan kalau dia mecahin beton kan lantainya goyang tuh. Berarti kan lantainya bergetar, kena whole body dong dia. Nah, berarti kan nanti dia injak tuh yang piringan ini. Tapi kan dia pegang tuh alatnya, kan goyang juga. Berarti pakai hand arm dong. Dua-duanya bisa. Ya udah, pasang aja. Jangan salah aja nanti. 1, 2, 3 untuk whole body, 4, 5, 6 untuk hand arm. Nanti di hasil sini akan muncul namanya channel. Channel itu menunjukkan sumbu. Channel 1, channel 2, channel 3 itu artinya channel 1 adalah sumbu 1 berarti sumbu X untuk whole body. Channel 2 adalah sumbu Y untuk whole body. Channel 3 sumbu Z untuk whole body. Nah, channel 4 sumbu X untuk hand arm. Channel 5 sumbu Y untuk hand arm. Channel 6 sumbu Z untuk hand arm. Karena hasil pengukurannya itu tanpa pembobotan, nanti pembobotannya di perhitungannya. Ya, di perhitungannya. Oke. Gitu ya. Untuk nyalain alatnya, ini kalian bisa pencet Alt sama Start barengan. Aku main dulu. Maju aja. Sebentar. Ya, terus kita ke menu, pencet Shift sama Enter. Ke Mana sih? Cuma bisa. ke bawah aja langsung ke BBP. Ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Dulu ya. Oh, semenit lagi. Ya, sebentar ya. Warm up. Oh ya, ini alatnya lagi warming up, jadi dia lagi apa istilahnya pemanasan. Kayak mengkondisikan. Iya, mengkondisikan si alatnya aja. Ini 1 menit warming up-nya, jadi tunggu dulu ya. Pos. Kita mau menggunakan alat itu, ada beberapa yang perlu kita atur. Yang kita atur ya, kalau untuk getaran sebaiknya ada hal-hal umum yang perlu kita atur, yaitu misalnya waktu, tanggal, kayak gitu-gitu ya. Kemudian kalau misalnya alatnya ini mau kita khususkan untuk mengukur satu jenis getaran aja, di situ ada pilihannya. Ini mau dipakai yang mana nih? Mau whole body atau hand arm? Nah, tinggal nanti kita pilih itu. Kita misalnya pakai whole body. Nah, kalau pakai whole body nanti dia notasi sumbunya itu akan menjadi 4, 5 dan 6. Dan whole body 1, 2, 3. Dan kita nggak boleh salah masang itunya ya, harus di 1, 2, 3. Walaupun secara prinsipnya sebenarnya sih nggak apa-apa, salah juga. Cuma nanti kan jadi beda dengan teori. Yang muncul nanti 4, 5, 6 di situ karena kita salah masukinnya, gitu ya. Nah, jadi lebih bagus kalau misalnya dia dua alat sekaligus, maka disarankan 1, 2, 3 itu di whole body, 4, 5, 6 itu di hand. Jadi kalau cuma satu, sebenarnya sih bebas aja. Kalau menurut saya sih, kalau nggak satu mau salah pasang juga nggak apa-apa. Cuman yang muncul nanti ya sesuai dengan notasi yang ada di situ, nggak lagi 1, 2, 3. Yang penting kan kita ingat aja, 1 itu X, 2 Y, 1 dan 4 itu X kan gitu ya, 2 dan 5 itu Y gitu aja. Nah kemudian kalau udah setting waktu dan segala macam, lalu ada juga kan alat ini bisa disetting juga percepatan. Dia mengukur getaran itu pada kelipatan berapa detik gitu. Kalau nggak salah paling rendahnya 1 detik ya. Iya. Nah, makin kecil settingan pengukuran kita itu makin akurat. Karena perubahan getaran sekecil apapun waktu itu didapatkan. Nah, kemudian yang masalah konstanta tadi. Kalau konstanta itu bisa kan? Pak, ya. Ini berarti kita mulai aja, Pak. Ya, boleh. Pengukurannya. Silakan. Ini berarti ke menu. Terus kalian ke nggak usah kali ya. Kedengeran nggak suaranya? Atau Dari gini, ini aja kan ya. Ada kalian punya WA dulu? Nah, Ada iya. video call aja. Ya, satu HP ke sini, nah yang lain lihat videonya. Oh iya. Terus ya, enggak videonya kan bisa langsung dilihat. Yes, videonya bisa dilihat, soundnya dari sini. Kayak gitu aja. Pakai kamera siapa gitu? Ya. Oh iya, siapa yang megang akunnya? Jadi ini ke menu, terus pencet measurement.
kita enter. Nah, terus dipencet general settingnya, pencet enter. Nah, di sini untuk pengaturannya. Jadi yang pertama ada start delay. Jadi start delay ini adalah waktu di mana si alatnya ini ada jeda lah sebelum kita mengukur, sebelum si alatnya ini mengukur. Nah, ini biasanya kan untuk start delay ini disesuaikan lagi dengan si pekerjanya. Misal untuk yang whole body, mereka jadi kita sesuaiin sama si pekerjanya. Si pekerjanya ini tuh udah nyamannya itu di berapa waktunya tuh berapa detik gitu. Nah, ini bisa kalian atur sendiri untuk waktu delaynya. Ini bisa sampai 0,an dan paling gede belum tahu sih. Cuman biasanya kita 5 detik aja kali ya untuk di sini sekarang praktikum. Nah, untuk measure periodnya kita pakai yang 8 hour karena sesuai dengan jam kerja sama si pegawainya. Nah, untuk repetition number-nya ini adalah pengulangan pengukurannya. Jadi nanti disesuaikan juga karena kita lagi praktikum juga, jadi kita pakainya 1 kali aja. Cuman nggak menutup kemungkinan nanti ketika di lapangan kalian repetitionnya itu berkali-kali, misal 7 kali atau 5 kali, nanti disesuaikan aja. Nah, terus di sini ada dosimeter. Dosimeternya kita checklist karena apa? Karena nanti kita juga mau lihat hasil untuk dosisnya si pegawainya. Terus lagi modenya juga kita aktifin untuk menyimpan si datanya. Oke, habis itu selesai kita escape. Terus nanti bakal muncul save setting change. Kita pencet yes. Oke, sekarang kita ke menu channel setup. Channel setup di enter. Nah, terus ini karena kita pengen ngukurnya apa dulu nih? 46 HAV. Nah, untuk ini, untuk penamaannya ini bisa di mana aja sebetulnya antara HAV sama WBV. Cuman dari kalian juga harus sesuaiin juga nih pengaturan di alatnya. Nah, ini karena kita contohnya pengen pakai HAV aja kali ya di 4 sampai 6. Berarti ini kita sesuaiin juga nih channel setupnya. Channelnya yang mau kita pakai itu adalah channel yang 4 sampai 6. Kita pilih 4 sampai 6. Kalau mau milih yang 1 sampai 3 ini bisa dipilih sama kiri kanannya. Nah, ini juga sebenarnya 2 channel ini bisa dipakai bersamaan. Kalau dipakai bersamaan itu kalian bisa pilihnya yang all. Karena kita pengen 1 aja, jadi udah yang 46 aja. Gitu. Terus habis itu ada kita lihat lagi nih si channelnya, masing-masing channelnya, channel 456. Kita pencet, kita pastiin kalau si channelnya ini direct. BTW ini kecepatan nggak? Oh iya? Iya. Oh, live-nya nge-live. Wifi UI ini. Gimana dong? Sampai mana nih? Apa? Lanjutin aja nggak apa-apa. Oke. Komennya kocak. Pada komen kocak aja. Oh iya. Nanti bisa di-post sih, Kak. Kan ini di IG angkatan. Ya, terus ini untuk semua channelnya kita pastiin kalau misalkan mereka direct. Oke. Terus udah enter, kita escape. Terus kita pencet lagi untuk yang channel 5, kita pastiin juga dia itu direct. Terus kita escape, terus yang 6 ini juga sama direct, karena udah direct kita escape lagi. Kita lihat ke pengaturan si vektornya. Nah, ini udah benar ya, vektor yang kita pakai itu 4 sampai 6. Oke. Terus habis itu udah selesai untuk pengaturannya. Nah, terus berarti kita tinggal ukur. Untuk ukurnya kita pasang nih tadi ya, kita karena pakai yang hand and arm. Nah, ini siapa yang mau pakai? Siapa yang mau pakai? Mat aja, Mat. Ya, boleh. Tadi makanya gimana dari Pak Hendra? Ya ke depan. Oke. Nah, ya biar gampang, intinya kabel ini tuh ke sejajar sama tangan. Ini pasangnya juga. Ini kurang kenceng nggak sih? Tapi di sini kekencengan nggak? Iya, nanti di-post. Oke, udah ya.
Oke, nah tadi pasangnya kita karena pakai yang HV, kita pakai channel yang 456. Jangan lupa disesuaiin titik merah sama titik merah. Nih ya. Ini titik merah, terus di sini ada titik merahnya. Kelihatan? Nah, ini kan titik merah dan di sini juga ada titik merah. Kita sesuaiin, kita pasang. Oke. Nah, ini udah terpasang, kita tinggal pencet kita tinggal ukur pencet tadi start sama stop. Oke, karena tadi kita delaynya 5 detik, berarti ini 5 detik dulu alatnya persiapan. Oke. Ya, gitu. Nah, ini untuk display si nilai-nilainya. Gitu. Nah, untuk mastiin si alatnya ini berjalan atau enggak, ini ada logo play. Nah, ini tandanya alatnya sedang berjalan. Ada tanda segitiga itu kan, ada play ya. Kalau kita stop dia kotak nanti. Jadi kalau ada play berarti dia nyimpan tuh. Keterangannya tersimpan. Kalau tidak ada startnya, dia tetap ngukur tapi dia nggak nyimpan. Datanya nggak kesimpan, dia tetap ngukur. Angkanya tetap berubah. Coba aja di stop. Oke, kita coba stop ya. Angkanya tetap berubah tapi dia nggak nyimpan. Nah, angkanya berubah kan? Ya. Tapi dia angka itu nggak kesimpan tuh sama alat kita. Gitu. Jadi hati-hati tuh jangan sampai Iya mah. Oke, ini kita datanya nanti ada rekam datanya. Di alatnya juga bisa kita ganti-ganti pencetnya alt sama pencet bawah. Nah, ini bisa ada grafiknya. Terus Coba kencengin Matt. Oh, grafiknya naik. nah ya kan, speednya ada. Terus ini Kasihan yang pegel. Berapa menit Kak? Sabar 10 jam. Udah nggak apa-apa, udah stop. Kasihan. Oke, kita stop ya. Kita stop. Terus kita ke menu buat ngeliat datanya. Kita ke menu, terus kita ke file dulu, ke kalkulator aja untuk ngeliat si hasil pengukurannya. Jadi si alat ini tuh bisa ngekalkulasi langsung untuk nilai tadi ya, kan ada nilai vektor x, y, z dan lain sebagainya. Nah, si alatnya ini udah bisa langsung ngekalkulasiin si nilainya. Ini kita pencet menu kalkulator, terus kita select file. Nah, untuk langsung ke bawahnya itu bisa pencet alt sama bawah, shift sama bawah. Nah, ini tadi hasil kita ngukur. Kita pencet kita checklistin dulu, pencet samping kanan, terus kita enter. Kok invalid Kak? Iya, kok invalid sih datanya sebentar. Karena kayaknya gara-gara kecepatan juga deh ngukurnya. Atau mau satu menit? Oh enggak, sebelumnya aja ya, data yang udah ada aja ya. Jadi untuk ke bawah kita shift terus bawah, kita pakai data yang kemarin aja. Nah, kita pakai datanya aja, kita checklist, kita enter. Nah, ini untuk nilainya kita kan dari exposure time sebentar dulu. 8 jam ya Kak? Ya, ini kita sekarang lagi pakainya yang si 8 jam. Kita mau lihat hasilnya berapa kan untuk 8 jam, kita pencet enter. Oke, nah kita lihat di WB daily resultnya. Kita pencet enter. Kok pink gitu? Kok mati? Baterai habis. Baru Pak, baru diganti. Wah, sebentar Pak. Kita pencet enter, terus select file. Bentar, nggak fokus Kak. Oke. Nah, terus kita bisa ke bawahin karena untuk yang hasilnya itu paling bawah. Kita pencet shift sama bawah. Kita pilih datanya. Terus kita checklist si datanya dengan pencet yang kanan. Terus kita enter. Boleh agak naikkan nggak? Oh, boleh. Itu bukan Oke. maksudnya Apa? gini. Nggak, lebih ke kakak. Nah, itu oke. glare kena lampu di Sip. sana. Makasih. Terus habis itu, ini kita mau lihat dulu kan untuk hasilnya. Kita ke escape, kita pilih daily resultnya, kita pencet enter. Nah, ini dapat untuk yang tadi karena kita aturnya itu 8 jam, kita dapat nilainya 32,0 meter per second kuadrat. Ini untuk hasilnya. Nah, kalau misalkan untuk 32 ini kan juga udah terlalu tinggi ya.
terlalu tinggi si dosisnya. Nah ini bisa kita atur juga di alatnya. Kita tadi ke select file lagi. Nah ini waktunya itu bisa kita atur, bisa kita ubah. Misal mau kita kurangin, karena untuk 32 otomatis dia nggak bisa kan bekerja selama 8 jam. Artinya harus kita turunin lagi. Nah ini kita turunin, bisa pencet Alt sama tanda kanan atau kiri. Kita ubah nih waktunya, misal mau kita ubah ke 4 jam. Udah 4 jam, kita enter, pencet enter. Nah nanti ini bisa otomatis kita pencet escape, terus kita pencet yes. Nah ini kita pencet lagi untuk yang WB daily resultnya. Baru deh keubahkan hasilnya jadi 22,6 gitu. Ada yang mau nyoba pakai alatnya nggak? Yang mau nyoba nggak? Jadi waktu dimana jeda si alatnya mengukur. Jadi persiapan si alatnya mengukur. Jadi waktu kita pencet itu alatnya nggak langsung mengukur. Jadi ada jedanya dulu. Iya, betul. Kayak 5 detik. Itu 5 detik doang. Ini bisa kita atur 1 detik atau 0, berapa detik. Terus mau diganti boleh Kak? Boleh. Berapa? Gini dulu ya. Enggak, langsung aja. Tadi vaginal setting, enter. Nah, ini Geser. kanan kiri aja. Kita 3 detik. Allah suka yang ganjil ya. Siap yang sendiri. Oke. Terus untuk yang measure periodnya itu bisa kita sesuaikan juga, tapi karena kita pekerja dan NAB dari Kemenakernya 8 jam, berarti kita pakai si 8 jam. Ada 1 detik. menit. Oke, Oke. 8 jam. Nah, terus tadi repetition number-nya itu untuk pengulangan. Terus untuk yang measure trigger-nya nggak usah diapain, kita silang tetap. Dosimeternya kita checklist karena tadi kita mau lihat dosisnya kan untuk di kalkulator, kalkulatornya. Terus login modenya kita tetap pencet logger karena kita mau menyimpan si datanya. Oke. Udah. Enter lagi. Enter boleh. Terus kita ke channel setup. Nah untuk channelnya karena kita sekarang lagi pakainya yang hand arm, jadi pakai yang 46. Kita juga bisa pakai dua-duanya. Nah ini ada pengaturannya all. Jadi di sini kita ada 1, 2, 3, ke bawahin aja 4, 5, 6. Nah gitu. Jadi langsung karena kita sekarang lagi makainya 1 aja, jadi yang 4, 5, 6 aja. Berarti ini Oke, terus karena udah pencet enter dulu. Oke, terus kita ke vector setup, kita pastiin udah kan ya 46, escape lagi. Escape. Escape, oke. Karena udah juga kita ke escape lagi untuk back ke menu. Nah, baru start untuk pengukurannya. Pencet start sama stop. Di mana aja bisa Kak? Bisa di mana aja. Nah, ini dia 3 detik kan. Hikmat bergetar Baru ya? deh. Oke. Dia sudah mencaplok. Yes. Saplok deh. Gitu. Di stopnya ini lagi Kak. Iya, betul. Mat ya itu bayar HP harus dijual ya Mat? HP juga nggak cukup ya. Jual HP juga nggak cukup itu Mat. Atau kita mau nunggu nih. Kapan jam Kak kalau ditunggu? Ya udah, kita berarti Kita ini jual organ-organ lu terus. Nah, ini tandanya udah kan? Berarti yang kotak Nggak ada, betul, nggak ada tanda play lagi. Oke. Kita bisa ngeliat datanya, kita escape, iya. Enggak, shift sama enter. Shift-nya pencet aja dulu, terus enter. Nah, Oke. terus kita ke kalkulator. Oke, terus select file. Itu tadi ya datanya. Nah, kalau misalkan mau diubah si exposure time-nya, itu bisa pencet Alt sama kanan atau kiri, terserah. No, Sorry. ini di sini, kesiniin dulu exposure time-nya, terus Alt, kanan boleh. Oke, nah ini bisa diubah mau berapa jam? 3 jam. Tapi di NAB nggak ada yang menit-menitan sih. Oh ya. Ya biasanya 4 jam, 8 jam. 23 jam boleh. Wow, tambah gede nanti dia nilainya. Ya udah. Oke, 5 jam. Oke, enter.
Kita back, escape, pencet escape, yes, enter. Nah, untuk lihatnya ke WB Daily Result. Oke, ini untuk hasilnya. Iya. Jadi kita nggak perlu yang ngukur pakai rumus-rumus lagi. Itu untuk cepat di alatnya. Gitu. Ini tadi udah masuk Kak yang konstanta 1,4, 1,4. Udah masuk. Cuman tadi harus diperhatiin lagi untuk kita posisiin si alatnya. Selanjutnya. Terima kasih. Kak, ini ada pertanyaan dari Adit Dit. Kakaknya namanya siapa? Siapa yang ngetik? Jeffrey. Kalau dalam standar Eropa itu minimum adalah sekitar 20 menit. Kalau misalnya memang dia bekerjanya 20 menit. Tapi kalau dia bekerja menggunakan alat bor itu hanya 10 menit gimana? Ya udah 10 menit itu aja kita ukur. Cuma kan standarnya berapa gitu. Nah, jadi caranya adalah begitu kita mengukurnya hanya 10 menit, sedangkan orang itu dalam satu hari bisa bekerja dengan alat itu selama 4 jam, maka di alat ini kita setting waktu eksposurnya adalah 4 jam. Artinya dia mengkonversi nilai yang kita ukur 10 menit itu dalam 4 jam itu jadinya segini loh ya. 10 menit itu sampai Total pajanannya. Jadi kita nggak harus ngukur itu, lalu dia kerja lagi kita ukur lagi, dia kerja kita ukur lagi, ya kan repot kan. Padahal kan dia sama aja, kerjanya dengan alat itu juga, kerjaan itu juga. Cuma kadang-kadang dia kerja jeda kan gitu. Nah, jadi yang waktu exposure itu adalah total getaran yang dia terima sesuai dengan waktu kerjanya.